Perkenalkan, nama saya Bapak Yuda. Di sini saya akan sebagai moderator yang akan memandu Bapak Ibu selama kurang lebih 20 menit ke depan dalam pelatihan program sekolah penggerak materi pembelajaran orang dewasa. Yang terhormat Ibu narasumber serta Bapak narasumber serta yang kami hormati, Ibu Bapak peserta pelatihan, izinkan saya sebagai moderator membacakan acara yang akan kita lalui pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga diskusi, dan yang keempat penutup. Nah, aturan-aturan yang akan dilakukan dalam presentasi hari ini adalah yang pertama, peserta mematikan mikrofon ketika narasumber mempresentasikan materi pembelajaran. Yang kedua, nanti di acara diskusi, kalau Bapak Ibu guru bertanya, silahkan menekan tombol angkat tangan atau raise hand. Seperti itu Bapak Ibu guru aturannya. Baiklah Bapak Ibu guru, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama atau menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup. Untuk acara pertama, penyampaian materi kepada Bapak Mon, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Pak Yuda atas waktu yang diberikan untuk mempresentasikan materi kita hari ini, in-house training. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat Apa pagi. kabar hari ini? Pagi, Pak. Tetap semangat ya. Harus Pak, harus semangat ini. Semangat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke Bapak Ibu semuanya, mohon izin pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan di acara in-house training ini dengan materi saya adalah pembelajaran orang dewasa. Udah Bapak Ibu bisa kelihatan? Bisa Bisa Pak. Bapak. Yang pertama itu adalah pengertian pembelajaran orang dewasa. Terus yang kedua adalah teori pembelajaran orang dewasa menurut knowledge. Kemudian yang ketiga adalah karakteristik belajar orang dewasa. Kemudian yang keempat adalah prinsip-prinsip orang dewasa. Pembelajaran orang dewasa ini kita lebih sering dan lebih kenal andragogi. Ya, jadi andragogi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu antara an, kemudian yang berarti orang dewasa, kemudian satu lagi adalah agogi. Agogi ini berarti adalah memimpin atau membimbing. Menurut knowledge adalah seni dan ilmu pengetahuan orang dewasa. Si knowledge ini membuat asumsi-asumsi tentang karakteristik pembelajaran orang dewasa. Kemudian kita di sini karakteristik ini ada berapa poin di sini. Kalau di layar kita bisa kita lihat di sini ada 5 poin. Yang pertama adalah konsep diri, kemudian yang kedua adalah pengalaman, ketiga adalah kesiapan, kemudian yang keempat orientasi belajar, kemudian yang kelima itu adalah motivasi belajar. Ya. Kemudian sekarang kita lihat masing-masingnya. Jadi kita lihat dulu yang pertama, konsep diri. Ya, orang dewasa memiliki konsep untuk bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan atas hidupnya sendiri. Oleh karena itu, ketika seorang individu bertumbuh dewasa dan matang, konsep diri mereka akan bergerak dari individu dengan pribadi yang biasanya tergantung pada orang lain, sekarang sudah berubah menjadi individu yang mandiri, sehingga dapat mengarahkan dirinya sendiri. Jadi dari konsep diri ini awalnya adalah prinsip menggantungkan pada orang lain, tergantung pada orang lain, sekarang adalah mengarahkan pada dirinya sendiri. Nah, itu kira-kira kalau. Kemudian yang kedua, dari karakteristik ini yang kedua adalah pengalaman.
Orang dewasa memiliki pengalaman yang lebih banyak, kemudian beragam dari anak-anak. Melalui pengalaman-pengalaman tersebut, orang dewasa memperoleh identitas diri. Karena itu pengalaman yang diperoleh dapat menjadi sumber belajar yang berharga bagi orang dewasa tersebut. Jadi orang dewasa ini lebih banyak pada pengalaman belajar. Jadi sumber belajar yang di orang dewasa. Kemudian saya lanjut dulu. Karakteristik belajar orang dewasa yang ketiga itu adalah kesiapan belajar. Pada saat manusia dewasa, kesiapannya untuk belajar akan semakin meningkat atau semakin tinggi. Nanti ini adalah berorientasi pada tugas-tugas yang berkembang dari peran sosial. Artinya dengan demikian orang dewasa ini sudah memiliki kesiapan untuk mempelajari hal-hal yang perlu diketahui dan hal-hal yang dapat dilakukan agar dapat mengatasi segala situasi kehidupan mereka secara efektif. Jadi kesiapan belajar orang dewasa ini artinya yang perlu diketahui itu yang dapat dilakukan, kemudian dapat mengatasi segala situasi di kehidupannya yang nyata. Ya. Itu kira-kira kalau dari kesiapan belajar. Kemudian yang berikutnya, karakteristik belajar orang dewasa berorientasi belajar. Orientasi belajar ini individu yang dewasa dan matang. Perspektif waktu orang dewasa berubah dari penerapan pengetahuan yang tidak seketika menjadi penerapan yang segera. Jadi karena itu orientasi belajar dari orang dewasa pun bergeser dari yang mulanya terpusat pada pelajaran atau subject center, kemudian nanti berubah menjadi salah. Jadi intinya dari orientasi belajar ini adalah ya pembelajarannya itu berpusat pada mata pelajaran, berubah menjadi berpusat pada masalah. Karakteristik orang belajar orang dewasa yang kelima adalah motivasi belajar. Kalau motivasi belajar ini asa dan matang seseorang, maka dorongan belajarnya lebih berasal dari dalam diri atau motivasi internal. Jadi keinginan untuk dapat meningkatkan kerja, harga diri dan kualitas hidup dan sebagainya menjadi motivator yang paling ampuh. Ya, samalah kayak kita udah mulai termasuk di ujung umur ini, kita lebih banyak belajarnya termotivasi oleh motivasi internal gitu. Ya. Jadi kira-kira itu ada 5 karakteristik dari belajar orang dewasa. Pengalaman, kesiapan belajar, berorientasi pada belajar, kemudian motivasi belajar. Berikutnya adalah prinsip-prinsip belajar orang dewasa. Jadi knowledge ini di sini ada 4 prinsip yang diterapkan pembelajaran orang dewasa. Kita lihat yang pertama, prinsip pembelajaran orang dewasa itu adalah keterlibatan. Orang dewasa ini perlu dilibatkan. Nah, kalau bahasa kita diikut sertakan ya dalam perencanaan dan penilaian pada saat pembelajaran. Jadi ini mereka akan merasa sesuatu yang dihargai ya bagi pembelajaran orang dewasa. Kemudian yang kedua adalah prinsip pembelajaran orang dewasa. Pengalaman ini termasuk juga kesalahan ya, kesalahan yang pernah kita lakukan itu adalah menjadi bekal kita juga untuk tumbuh dewasa. Pengalaman ini menjadi dasar untuk aktivitas dalam pembelajaran. Kemudian prinsip yang ketiga, relevansi dan dampaknya bagi kehidupan. Jadi orang dewasa paling tertarik untuk mempelajari mata pelajaran yang memiliki relevansi dan dampak secara langsung pada kehidupan mereka secara pribadi. Ya, jadi di sini kuncinya adalah
pembelajaran orang ini tertarik untuk yang tersebut yang dampaknya adalah secara langsung. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya, prinsip yang keempat, berpusat pada. Jadi pembelajaran orang dewasa ini lebih berpusat pada masalah daripada orientasi konten atau pengetahuan inti ya. Nah, jadi artinya di sini pembelajaran orang dewasa ini lebih terpusat lebih berpusat pada masalah-masalah. Ya, jadi prinsip pembelajaran orang dewasa itu. Kemudian dari materi saya hari ini itu di situ ada pengertiannya pembelajaran orang dewasa, kemudian teori pembelajaran orang dewasa, kemudian yang ketiga adalah karakteristik belajar orang dewasa, kemudian prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, barangkali untuk sementara pertemuan saya untuk presentasinya saya cukupkan dulu. Jadi harapan saya ini setelah presentasi ini mudah-mudahan nanti ada tanggapan atau saran dari Bapak. Kami persilakan dan kami kembalikan ke Pak Yuda. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Guntur sebagai narasumber yang telah memaparkan materinya. Demikian tadi paparan pembelajaran orang dewasa yang diberikan oleh narasumber yaitu Pak Mon. Bisa disimpulkan POD itu lebih dikenal dengan andragogi, yaitu memimpin atau membimbing orang dewasa. Nah, orang dewasa itu belum tentu dilihat dari umurnya. Yang kedua, karakteristik pembelajaran orang dewasa ada konsep diri, pengalaman, kesiapan belajar, orientasi belajar, motivasi belajar. Prinsipnya ada keterlibatan, pengalaman, relevansi, dan berpusat pada masalah. Terima kasih kepada Pak Mon yang sebagai narasumber yang telah memberikan materi begitu wawasannya dan pengalamannya sangat menambah bagi saya pribadi. Terima kasih, Pak. Ya. Marilah acara hari ini kita tutup, tapi sebelum kita tutup ada pantun dari saya. Lemari kaca licin mengkilat, kacanya retak terkena bata. Meskipun pertemuan cukup singkat, jangan lupa kebersamaan kita. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu kita. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.